Ya mungkin salah satu contohnya adalah yang kita lakukan sekarang adalah dekarbonisasi di dalam processing kita. Dalam processing kita, dekarbonisasi itu intinya ya, misalkan contoh ininya ya, dari sisi proses untuk lifting minyak atau gas, itu kita lihat proses-proses apa yang bisa mengurangi emisi. Yang tadinya mungkin boros, emisinya banyak, seperti mobil lah. Mobil kalau misalkan mobil udah tua mungkin ya, atau enggak engine-nya atau mesinnya kurang efisien, otomatis kan dia keluar mengkonsumsi bahan bakarnya banyak, mengeluarkan CO2-nya juga kan banyak. Nah ini kan padahal aktivitasnya itu sama, misalkan 10 km perjalanan, tapi karena engine-nya atau mobilnya ini kurang efisien, karbon dioksidanya jadi lebih banyak. Nah itu ininya seperti itulah. Contohnya seperti itulah di processing kita semua, baik itu di upstream, di kilang, kita lihat yang kita lebih bisa efisienkan, lebih dari sisi proses kita perbaiki, ya ada yang mungkin yang barang-barangnya harus diganti, kita ganti yang lebih canggih, lebih efisien, sehingga produksi karbonnya lebih berkurang dengan produksi minyak yang sama atau gas yang sama. Contohnya seperti itulah yang kita bisa lakukan. Terus yang kita lakukan yang kedua, yang pilar satunya lagi kan, yang satu tadi pilar dekarbonisasi udah di internal kita. Pokoknya itu yang sifatnya inisiatif yang malah lebih bagus kan. Kadang-kadang orang berpikir kalau mau mengurangi karbon harus sacrifice, berkorban, keluar duit, keluar ini, atau enggak untungnya sedikit karena biayanya lebih besar daripada kenaikan harga misalkan. Nah ini ada inisiatif-inisiatif yang sebetulnya tidak harus seperti itu. Gitu. Jadi kita lebih efisien, untung kita lebih banyak, karbon yang diproduksi juga lebih sedikit. Itu bisa kita lakukan dengan contoh-contoh tadi. Nah yang satu lagi adalah kita meningkatkan revenue contribution dari new and renewable energy. Yang tadi mungkin saya sebutkan mengenai subholding di Pertamina Power Indonesia, mereka punya geothermal sekarang, dan juga eksplor ke bisnis-bisnis yang lainnya. Itu juga akan meningkatkan tentunya revenue contribution dari non-fossil fuel lah, yang produsen karbon lah. Nah kalau misalkan mereka bisa meningkat, berarti ada yang digantikan oleh mereka ini, yang tadinya produksi CO2 misalkan dari coal, yang harusnya pakai coal, ya pakai energi dari si perusahaan, anak perusahaan kita tersebut yang lebih green. Nah ini yang kita sudah lakukan. Kalau persentase sebetulnya dari tahun 2010 sampai 2020 itu kita sebetulnya sudah melakukan, dan kita pernah mengukur itu kita bisa menurunkan sampai 29%. Nah dari tahun 2020 sampai sekarang kita terus tingkatkan, mungkin pengurangannya kita bisa kalau dalam per ton itu tahun ini aja kita 900.000 ton berkurang CO2 yang kita produksikan, yaitu dari kebanyakan dari dekarbonisasi yang tadi dari proses-proses kita itu. Gitu, itu yang kita bisa persisnya. Jadi memang tidak bisa serta-merta, karena kita juga harus memperhatikan ketahanan energi kita kan, kebutuhan fuel kita kan terus meningkat juga nih. Jangan sampai kita stop deh bikin BBM, kita perlu ini soalnya BBM CO2-nya banyak, kita ini, wah jangan juga, bahaya itu. Mustahil sih enggak, tapi memang perlu waktu, iya, perlu waktu dan perlu kita kolaborasi tadi dari semua stakeholders. Memang tidak bisa sendirian juga Pertamina melakukan.
antara kita, pemerintah, tadi mungkin penyedia pendanaan, terus juga partner-partner untuk teknologi dan sebagainya. Ini semua harus berkolaborasi sehingga yang tadi kekhawatiran bahwa masuk ke energi yang lebih hijau itu malah rugi. Nah, jangan juga dong, gitu, nggak boleh juga kayak gitu. Kita kan walaupun perusahaan pemerintah tapi nggak boleh rugi juga gitu kan. Kalaupun rugi, biasanya kan pemerintah juga yang ini kan kalau misalkan harus rugi. Tapi ya kita nggak bisa juga berinisiatif untuk mengembangkan satu bisnis yang pasti rugi gitu kan, nggak juga gitu. Jadi kita gini, itu sebetulnya kalau sekarang kita kalau di Indonesia kan mungkin tadi dengar di waktu diskusi itu kalau di negara lain ada punishment dalam bentuk carbon tax gitu, dan kalau misalkan dia bisa memenuhi mereka dapat insentif lah ininya begitu. Nah di kita tuh sebetulnya belum, dan kita sebetulnya belum. Jadi kita betul-betul komitmen, tapi gimana pun juga kita yakin bahwa ini mau nggak mau, suka tidak suka arahnya pasti ke sana. Gitu. Jadi kita harus harus mempersiapkan diri kitanya, dan ini kita harus jalankan dengan strategi bahwa ya itu tadi nggak boleh rugi, tetap harus untung gitu, tapi kita lebih green. Nah gimana caranya, ya itulah gitu. Kalau misalkan yang penting besar gitu, yang greennya, rugi juga nggak apa-apa, ya itu mah gampang dong, nggak usah pakai strategi. Ya, peningkatan di kita kalau untuk yang new renewable memang belum bisa banyak ya, belum bisa besar, karena kita tahu sendiri energi atau terutama untuk kelistrikan kan masih PLN ya. Jadi kita harus inline tuh sama PLN tuh, kebutuhan PLN tuh gitu ya. Kan nggak bisa juga misalkan kita produksi sebesar-besarnya tapi yang menyerapnya nggak bisa, kan kita repot juga gitu. Jadi kita harus inline dengan rencana-rencana pengembangan di PLN juga gitu. Kalau untuk yang renewable, jadi memang betul masih belum terlalu besar. Mungkin tahun ini tuh sekitar hanya 2% atau 3%-an lah dari capex kita itu untuk renewable gitu dari total. Tapi itu pun karena memang porsi daripada capex kita untuk yang fosilnya masih memang cukup besar, karena kita kan butuh. Karena Indonesia kan net import minyak kan. Kalau Pertamina nggak genjot terus produksi malah turunin, wah impor kita makin banyak juga gitu. Saya rasa yang paling penting tuh semua memahami bahwa yang dihadapi oleh masing-masing negara ini masalahnya berbeda, itu dulu. Tapi intinya cuma itu tadi 3 mungkin yang paling ini adalah dari sisi teknologi, dari sisi regulasi, peraturan, terus dulu dari sisi financing mungkin ya yang ini. Jadi 3 itu yang mungkin harus dikerjakan bersama-sama nih gitu. Tapi masalahnya adalah masing-masing negara kan menghadapi kondisi yang berbeda-beda gitu. Kalau kayak Singapura, dia terapin aja tax $5. Tahun depan dia akan $25 tuh 1 ton ini. Jadi kalau ada perusahaan yang produksi CO2-nya melebihi itu, akan dipenalti oleh pemerintah untuk bayar tax. Otomatis kan mereka bergerak. Kalau di kita kan belum. Karena mungkin ya pemerintah juga harus hitung-hitungan juga tuh, kalau penerapan tax itu impact-nya apa, kan harus dipikirkan juga gitu. Itu yang kondisinya berbeda. Ya kita sih pasti butuhnya adalah masing-masing kan punya challenge sendiri-sendiri lah gitu ya. Di CCS ada ininya, di carbon trading misalkan ada yang harus dibenahi, harus disiapkan lah gitu ya. Nah, kita sih kolaborasi terus sama pemerintah untuk ini. Ya Pertamina pasti salah satu yang diajak ngobrol terus lah untuk regulasi dan sebagainya.
Ya itu tadi, investasi kita tahun ini mungkin 2% dari 9 miliar dolar mungkin ke renewable energy. Iya pasti, tapi ya tergantung kan, kembali lagi investasi kita kan harus terukur juga kan, ekosistemnya seperti apa gitu. Ya, pasti kalau misalkan kesempatan ada kita pasti naikin terus. Kalau misalkan kita dapat untungnya at least sama dengan yang konvensional tapi ini green, ya pasti kita balik ke green aja, karena green ini kan lebih sustain daripada yang fosil yang sekarang kan gitu. Ya itu namanya bisnis ya, ada untung ada enggak. Justru itu yang saya tadi sampaikan juga, bagaimana kita disruption ini ya kita lihat sebagai peluang kita masuk ke bisnis-bisnis yang kira-kira akan mendisrupsi kita gitu. Jadi kita sendiri, jadi kalau misalkan oh ini konversinya dari sini ke sini, yang ininya ya kita ambil, kita ikutan lah, jadi nggak hilang revenue buat kita gitu. Saat ini hampir semua korporasi di dunia itu mempunyai angka penilaian yang disebut ESG, Environment, Social, and Good Governance. Nah, di dalam konteks itu diangkat lebih besar lagi, itu adalah hubungannya dengan sustainability. Nah, dengan aktivitas yang dilakukan oleh Universitas Pertamina dan Tokyo University dan Kyushu University untuk mengisi aktivitas yang berhubungan dengan sustainability tadi, maka secara tidak langsung hasilnya akan mempunyai impact terhadap korporasi dari Pertamina itu sendiri. Atau dengan bahasa sederhananya, Universitas Pertamina sebagai research and development dalam hubungannya untuk mengembangkan sustainability activities yang mendukung nanti ESG dan sebagainya dari korporasi. Baik, saya kasih contoh paling simpel saja. Suatu produksi minyak dan gas itu alamiah turun. Nah, kemudian di sisi lain produksi minyak dan gas itu menghasilkan karbon, yang karbon emisi jadi permasalahan. Nah, di sini akan dikembangkan teknologi bagaimana supaya karbon itu bisa dimasukkan kembali ke dalam bumi dan produksi gas dan minyaknya meningkat dan bisa terpelihara. Artinya nanti kita bisa menghasilkan sesuatu produksi minyak dan gas yang emisinya menjadi berkurang banyak. Itu yang pertama. Yang penting juga di renewable energy, di geothermal. Saat ini dikembangkan bagaimana memelihara panas yang dihasilkan oleh reservoir geothermal itu supaya membangkitkan listrik. Nah, sekarang sudah berkembang teknologi CO2-nya itu karbonnya diinjeksikan ke sana dengan memaintain suhu pada suhu 150 derajat sampai 300 derajat Celcius, maka produksi uapnya akan bertahan, termaintain, terpelihara, sehingga kita punya jaminan mempunyai suplai tenaga listrik dari geothermal. Jadi yang sudah kita diskusikan sebetulnya kan targetnya Indonesia dan Pertamina itu net zero emisinya 2060 ya. Dan transisi mudah-mudahan sampai 2030 sudah melihat. Dan itu sudah ada hitung-hitungan. Berapa banyak karbon yang harus di-store, yang harus diselamatkan.
Nah ini kita semua sudah menghitung dengan baik, dengan kapasitas reservoir yang ada di Pertamina, apa saja yang harus dilakukan. Nah hanya memang itu dari satu sisi, yaitu karbon emisi dari sisi energi. Tapi kan ada faktor-faktor lain. Paling tidak dari sisi energi kita bisa menurunkan jumlah karbon sesuai dengan NDC yang sudah di-set up oleh pemerintah. Jadi kita akan mendukung ke arah sana. Nah, tapi ini satu poin yang secara langsung korporasi ya. Nah, ada poin lain saya kira karena kita kan universitas. Universitas Pertamina, Tokyo University, Kyushu University. Itu menghasilkan orang-orang yang punya keahlian di bidang itu atau capacity building. Nah, kita akan membantu korporasi dalam hal ini untuk capacity building. Kasarnya nanti kalau orang-orang Pertamina mau training nggak usah jauh-jauh. Datang saja ke Universitas Pertamina, kita bekerja sama dengan mereka dalam berbagai aspek untuk itu. Nah, tapi ada yang menarik lagi, nih saya sedikit infokan mungkin belum. Pertamina dalam hal itu juga mendukung bahwa Bu Dirut sudah menyampaikan ada namanya program Merah Putih. 45 lulusan Universitas Pertamina itu bisa masuk ke Pertamina Korporasi dengan catatan kembali siap untuk mendukung Pertamina mencapai apa yang dicita-citakan net zero emission sebagai korporasi. Ada student exchange dengan Tokyo University dan Kyushu University. Tadi eksplisit mereka juga menyampaikan, hanya memang we need time. Kita perlu waktu untuk men-set up itu. Nah, jadi mudah-mudahan as soon as possible ya, we will have a sign agreement relating with the student exchange, faculty exchange dan sebagainya. Ini the first step. The first step dalam konteks research and development. Tapi saya mau sampaikan di sini, Tokyo University is the top one. And then Kyushu as well ya. Kyushu juga sama, jadi memang nanti kita akan mencoba mengextend ke yang lain. Tetapi kita lihat perkembangan berikutnya ya. Tapi pasti akan di-extend. Jadi sebetulnya itu kita tidak dibatasi waktu pada dasarnya karena memang personally sudah terjadi hubungan yang sangat erat. Ya kasarnya mah sampai saya pensiun, beliau pensiun, gitu kan ya. Dalam research and development ya. Nah, tetapi nanti kalau you to you, university to university, atau nanti ada di atasnya lagi korporasi to korporasi, pasti akan dibatasi. Absolutely, we have no limited time to work together in research and development between you and us, until retirement.